Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ari Purnomo dari kelas 11 Akuntansi 3 dan 11 Kerja 10. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu jurusan yang saya bidangi di SMK saya, yaitu jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian akuntansi. Yang kedua, sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yang ketiga, manfaat akuntansi. Dan yang keempat, prinsip dasar akuntansi. Berikut penjelasannya. Nah, untuk pengertian akuntansi sendiri, ada dua sumber yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui apa itu pengertian akuntansi. Yang pertama, ada dari American Accounting Association atau AAA. Berdasarkan AAA, akuntansi adalah proses pengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan penafsiran atau pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, ada dari American Institute Certificate Public Accountants atau AICPA. Menurutnya, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi yang setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya. Dari dua definisi tersebut, bisa kita artikan secara sederhana bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengidentifikasian, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang memerlukannya. Lalu, untuk sejarah akuntansi di dunia, pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Protiani et Proportionalia. Di dalam buku tersebut terdapat subjudul yang bernama Tractus de Computer et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi di dunia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Di sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing. Seperti misalnya sistem Anglo-Saxon dari Amerika Serikat dan Inggris, serta sistem konvensional dari Belanda. Saat ini, sistem yang sering dipakai dan paling banyak digunakan di berbagai negara adalah sistem Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Kemudian, untuk sejarah akuntansi di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan Indonesia menggunakan sistem konvensional yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari sistem pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Pada tahun 1960, akuntansi cara Amerika Serikat atau Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan
di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada pengembangan berikutnya, akuntansi Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau yang bisa disingkat PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Akuntansi pun mempunyai beberapa manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, sebagai pencatatan ekonomi keluarga. Lalu, untuk prinsip dasar akuntansi dibagi menjadi 10. Yang pertama ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan, baik untuk memperoleh barang maupun jasa. Lalu yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk yang didapat dari penyerahan barang atau jasa. Nah, prinsip ini mengharuskan kita mencatat harta itu sebagai pendapatan. Lalu yang ketiga ada prinsip mencocokkan atau matching principle. Prinsip dasar akuntansi ini mempertemukan pendapatan dengan biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan. Tujuannya untuk menentukan keuntungan bersih dalam periode tertentu. Lalu yang keempat ada prinsip konsistensi atau consistency principle. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Sistem ini tidak boleh berganti gonta-ganti dengan sistem lain seenaknya, karena akan membuat para pengguna informasi akuntansi kebingungan. Lalu yang kelima ada prinsip pengungkapan secara lengkap atau full disclosure principle. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Karena untuk membuat para pemakai informasi akuntansi tidak tersesat dengan laporan keuangan yang setengah jadi. Lalu yang keenam ada prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Maksud dari entitas ekonomi adalah sistem informasi ekonomi harus berdiri sendiri. Kita tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi untuk perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Lalu yang ketujuh ada prinsip periode akuntansi. Sebuah pelaporan keuangan perusahaan harus dibatasi oleh periode tertentu. Lalu yang kedelapan ada prinsip satuan moneter. Maksudnya adalah segala bentuk pencatatan transaksi harus dinyatakan dalam bentuk yang bisa diukur. Lalu yang kesembilan ada prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah usaha ekonomi harus terus berjalan secara berkesinambungan, kecuali ada peristiwa khusus yang bisa menghentikannya. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. Sekian presentasi dari saya mengenai akuntansi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.